Oke, ketemu lagi. Enggak dong, masa ketemu lagi? Episode 1 dong. Oh, ini baru episode pertama? Baru ketemu. Oh, oke. Siap. Jadi kita ada di podcast Close Minded Podcast. Jadi sebelum kalian melanjutkan mendengarkan ini, ada disclaimer terlebih dahulu. Jangan di-share ke orang-orang yang close minded karena kalian pasti akan berbantah-bantahan. Kalian akan sulit untuk masuk argumen-argumen di podcast ini. Jadi stay tune aja. Jadi pada episode kali ini kita akan bawain tema apa, Pak? Temanya sekolah online harus dipermanenkan. Waduh. Emang kenapa? Lu tahu nggak sih banyak murid-murid, siswa, mahasiswa yang stres lo gara-gara ini. Oh iya benar. Kenapa di podcast ini judulnya harus dipermanenkan? Karena ini close minded podcast. Biar keren-keren aja ya. Enggak, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas yang viral-viral dulu dong. Oke, let's go. Saya udah nyiapin materi nih. Ini udah ILC kayak paper. Udah kayak Karni Ilyas bukan? Ya bukan. Saya napasnya enggak ngap-ngap. Kita rehat sejenak. Oke. Jadi breaking news, headline news TV. Pertama, Lesti memutuskan pasang BH. 2, Bertrand Peto mulai naksir lawan jenis. Bentar. Ini asli headline dari TV-TV? Serius, Pak. Gue lihat enggak sih, enggak lihat langsung di TV, cuman lihat potongan-potongan foto di Twitter, di Instagram, di Facebook. Dan emang bener sih, maksudnya kan ini loh yang jadi pembahasan kan judul-judulnya sampah gitu loh. Maksudnya kan Rapatar demam, Ipan Gunawan deg-degan. Ya semua orang juga deg-degan dong. Sampai Ipan Gunawan deg-degan diberitain. Nih orang kemarin makan aja nggak jadi berita. Lu makan kemarin kan nggak jadi berita kan? Nggak ada TV One ke rumah, nggak ada silet ke rumah. Brownies Trans TV ya. Brownies Trans TV pagi-pagi. Saya gak diundang ke acara pagi-pagi. Padahal gua makan itu pagi itu. Ya, emang ini sih yang jadi sampai. Yang jadi maksudnya gini, kenapa orang-orang jadi males nonton TV sih sebenarnya ini gitu. Ya pasti ini karena berita-berita gak bermutu ini. Bukan gak bermutu sebenarnya sih, maksudnya lebih ke arah TV tuh udah apa namanya? Sampai desperate lah gitu, putus asa jadi lihat di YouTube sampai bingung gitu ya. Mau cari berita harus apa lagi gitu. Tapi produksi harus tetap berjalan gitu kan. Iya benar kan? Bener. Iya. Lucu banget. Iya sih, maksudnya kan yang jadi permasalahan gitu, maksudnya kenapa dari dulu TV nggak buat aja kayak misalkan sekarang kan yang lagi hype kan drakor gitu. Ya, betul. Misalnya kenapa TV nggak buat serial aja yang seminggu sekali tayangnya tapi produksinya yang bagus gitu, alur ceritanya yang bagus. Pasti orang-orang kan jadi melupakan Netflix gitu lah. Netflix gitu kan udah nggak ada Netflix. Betul. Biar kan orang-orang di sini sukanya gratis gitu kan. Maksudnya kan apalagi kalau difasilitasi dengan TV gitu kan, lebih TV pasti lebih laku sih kalau misalnya gitu. Tapi kan ya udah mungkin emang udah ada pasarnya gitu orang-orang yang suka dengan berita-berita seperti itu. Tapi ya udahlah gitu kan lah. Itu kan bukan masalah kita, cuman kan yang kita kritisi di sini tuh kenapa gitu loh, yang dibahas tuh yang seperti itu. Berita-beritanya harus seperti ini yang sama sekali tidak ada hubungannya sama kita semua, yang tidak bisa ada informasi yang harus kami tangkap gitu, yang harus kami wah ini di berita penting gitu dah. Oh iya, misalnya kan tutorial bayar pajak motor gitu kan, itu kan berguna iya. Misalnya kan barangkali ada yang nggak tahu gitu, bayar pajak atau gitu. Misalnya tutorial cara buat SIM gitu lah. Tapi yang normal ya, bukan yang bukan yang sehari jadi. Aduh, Oke lah, udahlah kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi pembahasan kita kan cukup gimana ya sekarang kan impact dari COVID-19 ini kan banyak yang terimbas semuanya, bahkan sampai dari perusahaan-perusahaan banyak yang PHK, termasuk kan di bidang pendidikan gitu loh kan. Pasti. Kalau di bidang pendidikan ya menurut saya emang mengganggu sekali ya untuk anak-anak zaman sekarang.
sangat mengganggu sekali untuk anak-anak zaman sekarang ya. Mengganggu apa maksud lu, Pak? Loh, ini kan pembahasan sekolah online. Iya, sekolah online. Anak-anak yang nggak punya HP? Iya sih, maksudnya kan susah juga. Gue kan kerja di bidang operator ya, maksudnya kan penyedia internet lah. Iya. Suka kasihan juga gitu loh, lihat ada ibu-ibu ada HP nggak, mau beli HP buat anak, buat kerja di rumah. Barangkali gitu, itu uangnya, itu buat kebutuhan yang lain itu buat kan. makan. Gitu. Iya. Ya tapi kan sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih serius, saya akan membaca dulu sekolah online di luar negeri itu seperti apa sih. Oke, siap. Biar kita ada referensi. Iya, sip. Biar ada manfaatnya. Nah. Oke, yang pertama di tempat asalnya di Tiongkok. Jadi, Pak, di Tiongkok ini setelah 76 hari melakukan lockdown dan tidak ditemukan lagi kasus baru, murid di Wuhan, Tiongkok. Ini Wuhan kan tempat pertama ditemukan. Iya. Nggak tahu ini, maksudnya kan yang diberitakan di sini. Iya, Kita nggak pernah tahu di mana asalnya gitu kan. Jadi di Wuhan itu kan berangsur-angsur udah kembali ke sekolah, sedikit demi sedikit. Pemerintah juga membuka kembali lembaga pendidikan mulai dari TK sampai kampus. Oh, jadi mereka buka sekolah itu kan ada semacam program Gaokao atau kita mau UTBK. Jadi buat persiapan ke kampus. Oh iya. Jadi kan mereka macam SBMPTN gitu. Ya, yang kayak gitulah. Tapi kan tentu aja di sana juga masih menerapkan protokol kesehatan, udah jelas lah itu. Oh iya, harus itu. Juga harus buat Anda yang masih belum pakai masker kemana-mana, terserah aja. Ya, terserah aja. beli. kita juga nggak pakai masker. Kita juga pakai masker. Tapi udah steril, udah disinfektan gitu. Disinfektan. Oke, yang kedua di Denmark, ini di Eropa, Pak. Di Denmark beberapa sekolah membuka kelas di tempat terbuka dengan upaya mengalirkan udara keluar. Oh, ini di luar, Pak. Jadi di beberapa ada yang di parkiran justru. Di parkiran? Iya, jadi di parkiran mereka di jumlah orang di tiap kelas di Denmark tapi dibatasi. Jadi 15 orang. Jadi tetap pembelajaran tatap muka. Cuman di parkiran gitu loh, parkiran. Oh, jadi dibatasi juga jumlah siswanya. Jadi 15 orang di sini. Itu menurut absen atau menurut apa itu? Nggak tahu juga. Ini kan cuman kalau kredibel kan ini bukan acara tapi ini benar ada beritanya di nanti gue share linknya di deskripsi. Yang di 15 orang terus jadi antar meja tuh dibuat berjarak gitu, social distancing. Renggang. Iya, 2 meter social distancing 2 meter dan jadi diadakannya setiap 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Kalau bisa nyontek dong ya. Kasihan. Iya. Terus kalau ada yang positif mereka harus isolasi mandiri di rumah gitu. Dan yang mereka yang negatif akan mendapatkan stiker hijau atau ya boleh untuk mengikuti. Yang ketiga bentar potong. Itu sebagai tanda kali ya, stiker hijau itu. Enggak, bukan literally stiker hijau dong. Maksudnya Anda aman gitu. Oh, kirain bukan ditato. Oke, yang ketiga di Amerika Serikat, ini cukup kompleks di Amerika Serikat, Pak. Pertama, di 28 negara bagian ada sekitar 48% murid yang tidak dikasih instruksi untuk pembelajaran jarak jauh. Justru nggak disuruh online di Amerika Serikat di sebagian negara wilayah. Jadi hasilnya ya mereka pasrah aja gitu, Pak, nunggu sampai sekolah dibuka lagi. Jadi mereka tuh kayak nyantai gitu loh, nggak ada pembelajaran. Kalau gitu berarti kalau yang misalnya ada fasilitas untuk sekolah online, berarti mereka sekolah? Ya enggak, mereka tuh nggak sekolah di sana. Di sebagian negara bagian di Amerika tuh nggak sekolah, sebagian. Jadi nggak ada instruksi buat sekolah online kayak di Indonesia. Terus yang kedua Pak, dari kategori ada juga yang online, jadi nggak semuanya di sana. Jadi membagi 3 kategori. Yang pertama, murid yang disebut quality remote learning, yaitu tipikal murid yang beradaptasi, enjoy, punya akses dan bisa nangkep materi pembelajaran online dengan baik. Yang kedua, murid yang semakin lama ngejalanin ya semakin capek juga gitu. Low quality lah ini. Yang ketiga, murid yang dapat instruksi, yang nggak dapat instruksi sama sekali, jadi ya rentan drop out. Jadi kejam, Pak, di Amerika kejam loh. Jadi yang kadang bisa di drop out gitu. Kita kan nggak tahu, ini kan pandemi gitu, di drop out emang. Wah, kayaknya kalau sistem ini dipakai di Indonesia banyak siswa yang drop out.
Ya belum lagi kan gini Pak, di Amerika kan masih ada isu rasis gitu kan. Iya, betul. Rasisme masih tinggi ya di daerah sana. Orang di sini kan ada tertulis di Amerika tuh kan ada rasisme ke orang kulit hitam gitu kan, betul. Yang berpendapatan rendah. Itu yang sangat disayangkan. Iya sih. Juga. Jadi kan mereka tuh semacam diskriminasi lah sama orang-orang gitu kan. Jadi nggak dapat pembelajaran yang sama gitu loh. Kasihan juga sih maksudnya ya. Tapi ya kan seharusnya kan ya lah sama saja gitu kan ya. Mereka juga punya hak untuk mencari ilmu untuk apa gitu kan. Iya sih. Dari tadi yang gue sebutin Pak, lihat kan lebih mending di Indonesia kan? Iya betul. Bener nggak? Masuk akal nggak podcast kita? Bener dong. Sekarang kalau di Indonesia belajar di parkiran susah. Muridnya orang banyak gitu kan? Oh iya pasti. Ya, kalau dibuat renggang juga pasti. Wow. Ini lagi. Iya sih, jadi sulit juga gitu loh. Makanya kan ini ada lagi berita jadi Donald Trump juga kan sempat kepikiran lagi untuk membuka sekolah lagi. Iya. Dia bilang gitu, in Germany, Denmark, Norway, Norwegia, Sweden, and many other countries, schools are open with no problem. Jadi di sana tuh, ya udah buka aja, mereka juga nggak apa-apa. Cuman kan ya kebijakannya gini loh, kita kan nggak bisa sembarangan gitu. Makanya di Amerika juga ada sebagian yang sekolah online, ada sebagian yang tatap muka langsung. Tapi kan masih dibatasi. Iya, betul. Ada juga yang nggak sama sekali, kasihan juga gitu loh kan. Iya, sangat kasihan sih. Jadi mereka nggak bisa. Kalau menurutku ya, yang kerasa itu sekolah langsung tatap muka. Kita itu lebih apa ya? Lebih kerasa lah gitu maksudnya. Ya lebih kerasa mencerna informasi. Iya, lebih kan, nangkep nangkep pembelajaran itu lebih kena ke otak lah kalau gitu ya. Iya sih, maksudnya kan dari sana juga ngaruh gitu kan dari semua yang tadi disebut. Lebih baik sih sebenarnya di Indonesia sebenarnya. Cuman sebelum kita lanjut ada lagi yang terakhir di Korea Selatan Pak. Di Korea Selatan itu di sana tuh kan emang orang-orangnya patuh ya Pak. Iya. Jadi kasus di sana tuh sedikit. Mereka tuh patuh. Nggak gini loh, maksudnya patuh tuh emang mereka warganya nggak terlalu banyak kayak kita. Iya. Mereka terus sama pemerintah di lockdown, nggak lockdown sih maksudnya diberi makanan atau apalah. Jadi tunjangan. Iya, jadi di rumah gitu kan. Jadi mereka patuh gitu loh. Di sana itu tapi bentar tapi gak diselip ceban kan? Hah? Gak diselip ceban kan? Udah bro, bahaya belok ke korupsi. Ini baru episode pertama masa mau disomasi sih. Di Korea Selatan Pak, berhubung situasi corona, kampus-kampus seperti universitas di Korea di sana itu melakukan pembelajaran jarak jauh. Kayak rekaman video, live lecture. Zoom gitu kayak Zoom lah. Sampai 28 Maret kemarin. Udah lama. Satu hal yang khas di Korea Selatan ini juga jadi di sana itu semacam banyak sekali tempat les private gitu yang bisa didatangin murid sebelum sekolah. Jadi berhubung sekolahnya pada tutup, di sana itu jadi lesnya tuh dibanyakin tugasnya emang brengsek. Dibanyakin jadi nggak sekolah jadi makin pusing. Jadi ya di sana tuh bahkan berlipat-lipat kali lebih banyak dari sebelumnya. Anak-anak Indonesia jangan sekolah di Korea. Ingat, yang bagus dari Korea. Yang bagus dari Korea cuma boy band. Enggak dong. Enggak sih. Lu suka sama plastik? Plastik tuh nggak bisa dikuburin tau? Bisa. Enggak diterima di bumi. Bisa diuraikan nggak plastik? Bisa, cuma lama. Udah jangan bahas yang jangan pet gitu. Jadi gitu kemudian di Incheon apa sih pronunciation-nya nggak tahu ya. Incheon, kota dekat di Seoul, 66 sekolah juga terpaksa ditutup kembali karena ada 2 murid yang terjangkit virus corona. Jadi posisi Korea Selatan sekarang masih mencari waktu dan situasi yang pas untuk membuka sekolahnya kembali. Karena dia nggak mau membuka apa sih berita? Apa sih itu? Oh iya, jadi intinya nggak mau ada lagi kasus, jadi mereka pengen clear gitu ya. Iya, nunggu lagi aja gitu kan. Siap. Maksudnya sampai semuanya clear gitu kan. Tapi menurut lu Pak, di situasi sekarang tuh apa sih yang buat stres? Kayaknya banyak tugas ya. Banyak tugas. Lu kan punya adik ya? Iya. Adik yang sekolah. Ada ya ada. Itu gimana sih maksudnya belajarnya tuh?
Kalau yang saya lihat sih, ya saya juga yang udah lulus, kelihatan cukup stres sih. Soalnya gini ya, makin kalau di online, kalau sekolah online, menurut saya itu tugas itu makin banyak. Iya sih, masuk akal sih, Mas. Tapi kan Iya. Iya. Jadi gini ya, tidak semua kemampuan seseorang itu bisa apa ya, sesuai dengan keinginan tugas-tugasnya gitu ya. Oh, iya. Misalnya ada orang yang jago jago matematika, jago IPA, jago apa gitu ya. Sekarang kalau setiap setiap pelajaran ada tugas, malahan kalau nggak salah hampir tiap hari kalau nggak salah sih itu dibombardir tugas. Iya, dibombardir tugas. Anak sekolah mati karena tugas. Iya sih, maksudnya kan. Tapi sebentar sebelum lanjut lagi, saya akan bacakan dulu opini statement kita kenapa gue pribadi setuju sekolah online dipermanenkan. Oke. Yang pertama, sekolah online tuh penting, Pak, karena mendukung orang-orang. Yang pertama jadi mendukung orang-orang yang introvert, Pak, biar lebih fokus belajar. Bener dong, orang-orang introvert lebih fokus belajarnya, Pak. Saya Iya, masuk akal sih, harus dipermanenkan sih. Biasanya kan orang-orang introvert nggak bisa bersosialisasi. bukan nggak bisa bersosialisasi. Jadi gimana? Maksudnya kan introvert dan extrovert tuh bukan masalah pendiam atau enggaknya, cuman di masalah charge energinya, pengisian energi. Jadi mereka tuh lebih semangat kalau lagi sendiri. Iya. Iya, ada kok orang introvert yang bisa bersosialisasi gitu ya. Raditya Dika itu kan introvert, Oke, tapi kan iya, betul. sukses. Bukan di masalah pemalu atau enggaknya. Iya. Yang kedua yaitu membuat fokus belajar. Yang ketiga mempererat hubungan keluarga, Pak. Jadi gini. Oke, coba jelasin saya dulu. Saya jelasin dulu maksud saya. Oke, siap. Ini cukup absurd dulu. Maksudnya gini, ketika kita kan sekolah, pulang sekolah kan capek. Iya. Kita ada alasan aja gitu loh kalau misalnya mau disuruh orang tua. Misalnya, Bal, beli garam. Jadi makin berbakti kepada orang kan tua. Kalau pas kita belajar online kan lebih erat. Iya. Dengan ibu, dengan bapak. Misalnya kan, Bal, beliin garam. Gak bisa ngelak lagi, capek apa dari tadi di kamar gitu kan. Susah. Gak bisa ngelak kalau disuruh. Iya. Mendukung gitu, mempererat hubungan keluarga. Yang ketiga, mengurangi angka kecelakaan, Pak. Kecelakaan gimana, Bangsat? Gini. Oh shit, ini sudah di luar nalar. Alasan-alasannya absurd sekali, bos. Enggak, kebanyakan kan kecelakaan di lalu lintas kan sama yang motor, pengendara motor. Anak-anak sekolah kan pakai motor kebanyakan. Bukan saya suuzon dengan anak motor yang liar. Maksudnya kan mengurangi potensi. Ngerti nggak? Potensi kecelakaan bagian lagi COVID gitu kan. Jadi gini ya. Kalau yang namanya kecelakaan itu kan nggak bisa kita prediksi. Cuman kan mengurangi potensi, jalan jadi enak gitu kan. Iya benar. Tapi kan kalau menurut saya ya, yang namanya kecelakaan itu sudah gak bisa diprediksi. Kita itu kan mau sehati-hati apapun, kalau udah celaka ya celaka. Iya, maksudnya kan bukan masalah pastinya bukan, tapi potensinya aja gitu kan. Banyak kan. Ya cukup masuk akal sih kalau kesananya ya. Dan ini yang selanjutnya ini cukup serius sih. Jadi adanya sekolah online itu bisa menyadarkan pemerintah bahwa di internet di Indonesia itu belum merata. Lu tahu nggak orang-orang kayak kita nggak pernah ngata atau apa ya? Banyak kok di daerah-daerah yang belum merata. Misalnya kan mau tugas sekolah, aku akan tugas sekolah ke gunung. Kenapa tugas sekolah di gunung? Pulang-pulang bawa kelinci, bawa rumput. Kenapa habis tugas sekolah bawa rumput? Iya nih, aku udah sekolah online tapi sekarang punya skill baru gitu, memburu. Jadi kan positif. Iya, kalau saya lihat itu cukup kasihan. Cukup kasihan beneran sumpah. Jadi gini ya, menurut gua ini ya, kalau sekolah online itu agak diskriminasi ya. Enggak diskriminasi gimana kok? Ini semuanya enggak. Kita enggak di Amerika loh. Amerika masih ada rasis, di Indonesia enggak. Kalau yang nggak punya HP gimana?
Ada HP gak ada sinyal? Iya juga ya. Ada sinyal gak ada HP buat Iya. apa ya? Kayak yang tadi kamu sebutkan. Kalau mau belajar katanya harus ke gunung dulu. Kan kasihan. Orang lain yang sinyalnya bagus kan keenakan. Enakan. Ya enak, ya mereka enak kan. Iya. Maksudnya kan gitu. Maksudnya kan tapi kan di sisi lain di other side gitu kan kita bisa menyadarkan pemerintah ini loh internet Indonesia belum merata loh. Maksudnya kan ini harus jadi Anda lebih mementingkan internet daripada kecerdasan para siswa. gak peduli saya sumpah. Besar sekali. Internet lebih penting, bro. Pemuda harapan bangsa bukan internet. Emang sekarang apa sih prestasi pemuda Iya. sekarang? Enggak sebutin prestasi pemuda sekarang apa, paling main TikTok gitu kan apa lagi sih? Juara dunia Enggak usah FF. banyak berekspektasi lah. Kita tuh udah sering berekspektasi pada yang enggak benar gitu. Maksudnya nggak bener gimana nih? Maksudnya nggak bener gimana? Udah. Gak usah nyerempet ke sana. Sekali. Yang terakhir nih, keuntungan sekolah online kenapa saya setuju? Menguntungkan selaku pebisnis penyedia internet seperti saya dong. Hei. Sudah jelas ya. Bangsat kayak ada. jadi sekali. orang-orang kan jadi impulsif buat beli kuota gitu kan. Yang kuota tuh jadi barang berharga sekarang, Pak. Iya benar sekali. Misalnya kan gue pernah loh misalnya lagi kerja gitu kan, ada yang kan gue di counter lah gitu, ada beli kuota internet buat apa, buat absen, kalau gak absen dibolos. Jadi sekarang salah ukur bolos itu tuh sesuai kecepatan internet. Aduh, Lu paham sekali. gak? Lu ngerti? Kasihan yang internetnya jelek. Bolos semua. Dikirim jam 7, nyampe jam 15. Aduh, kasihan sekali itu. Alfa semua itu. Kenapa? Kan orangnya jadi kaget. Itu salah satu diskriminasi itu. Ya, sebentar. Oke. Tapi kan ini kan kita bahas di sisi yang positifnya dulu. Yang negatifnya tadi kan lu udah bahas tadi, Pak. Maksudnya kan banyak yang nggak punya HP, Iya. internet belum merata. Ya Iya. itu kan maksudnya kan di setiap kejadian pasti ada positif negatif. Iya, siap. Maksudnya saya itu buat opini ini biar melatih kita tuh harus melihat dari sisi positif gitu loh. Lihat sesuatu tuh nggak harus selalu negatif Ya, betul, enggak gitu loh betul. kan. Makanya gitu kan, kalau seperti podcast ini Close Minded, kalau lu nggak nonton sampai habis, lihat judulnya aja, sekolah harus permanen kan? Anda tidak tahu saya stres, enggak sebentar, makanya nonton sampai habis, gitu. Oke. Sip. Iya, jadi tapi gini loh, kayaknya gini loh, maksudnya kan sekarang online gitu kan, lu banyak ya kegiatan sekolah yang kayaknya nggak bisa dilakuin di online gitu. Iya, banyak sekali sih. Salah satunya ya bolos sih ya. Sangat. Bolos sekarang gampang, Pak. Gue serius, temen gue ini yang di kampus, misalnya kan lagi belajar online gitu kan. Oke. Misalnya terus dia mau bolos, gue males nih belajar. Terus ngapain kalau malas? Ya tinggal on cam, terus tiba-tiba, maaf nih Pak, saya koneksinya buruk. Gitu aja. Gampang loh, bolos sekarang. Oke. Menguntungkan? Gampang, itu nggak bisa lo kan. Gue udah banyak sekali pembelaan. Bangsat sekali Anda. Iya, maksudnya kan Ya. kita tuh nggak bisa ngerasain feel-nya bener-bener sekolah sih. Iya, maksudnya. betul itu. Kayak kan dulu kan kita zaman sekolah bisa sampai Ngumpul gitu sama gitu kan, teman-teman. ngerayu. Gimana ngobrol-ngobrol lepas habis sekolah mau kemana bolos main bolos. PS gitu aja gitu. yang negatif aja gitu dulu. Bolos kita kan sering gitu pas Lu sekolah. nggak bisa ngerasain kenakalan zaman sekolah gitu. Iya, nggak ada. Lu tuh nggak bisa, misalnya kan kita ke kantin beres makan langsung ke kelas lagi, nggak bayar. Nggak bayar. Maaf ya untuk Jangan ditiru. nggak, maksudnya kan gitu, nggak bisa Iya. ngerasain itu, nggak bisanya ngerayu. Kalau kan biasa kan masa-masa SMA Iya. gitu kan, ada cewek. Ngeri cewek itu paling demen. Apalagi sekolah SMK itu kan, ada cewek satu juga. Kita di SMK dulu ya. Iya, kita di SMK dulu. Pas nih. Nggak ada gitu yang kayak gitu tuh. Susah kan di Zoom rayu-rayu, bapak kamu. Tiba-tiba kan ada guru, maksud kamu saya? Gitu. Jokes Anda ganti. Ojek kenapa? Ya kan Itu jokes tahun 2010. nggak apa-apa.
Maksudnya kan itu contoh gitu kan. Nggak bisa lagi ngerayu, masa di Zoom ngerayu bapak kamu. Tiba-tiba kan putus internetnya susah. Iya, jadi kan maksudnya banyak sekali sih yang nggak bisa dilakuin di pas online. Iya, betul. Tapi gini loh, maksudnya kan gara-gara sekolah online sih kita lebih bisa kreatif sih, Pak. Banyak sih kegiatan-kegiatan. Oh iya? Iya, ada loh olahraga online, ujian praktek olahraga secara online. Lu kebayang nggak gimana? Lu Gimana? Kebayang nggak? gua belum dengar tuh itu. Ada, serius. Jadi mereka tuh kayak lari, misalnya olahraga lari praktek. Oke. Direkam. What the fuck? Sumpah. Dipoto. Oh iya. Gua lihat teman gua di Snap ya, di Snapgram tuh mereka itu kalau gua pikirnya ini mereka lagi ngapain sih? Main tenis gitu di video-video gitu, tapi mereka pakai baju-baju fakultas gitu ya. Kalau yang rata-rata sih ya teman gua itu masuknya PJOK sih ya. Oh, iya. Olahraga. Mereka itu main tenis di video. Ini mau sombong apa gimana gitu kan kata. Narsis. Iya. Sekarang tuh orang-orang tuh kenarsisannya tuh semakin gede. Tahu nggak lo apa kenapa orang-orang sekarang narsisnya jadi lebih besar? Tahu nggak kenapa? Gak tahu. Lu lihat aja di Shopee pembelian ring light itu banyak loh. Orang-orang narsis gara-gara ring. Lu salah satunya. Iya. Ini kan juga buat narsis gitu kan. Ya nggak apa-apa, kita Iya. kan buat konten. Konten, iya. Bukan buat main TikTok sampah. Iya, maksudnya kan dari banyak sih yang nggak bisa dilakuin pasti mereka kangen gak sih? Ya pasti kangen sih lah. Lu paling kerasa dulu ya pas sekolah, paling hal-hal yang paling misalnya gini, hal yang paling bisa dilakuinnya cuman pas offline apa sih yang menurut lu paling menyenangkan gitu selain bolos dan nggak bayar di kantin gitu? Kalau menurut gua sih ya yang paling gua rindu itu kalau gua kan dulu suka futsal kan ya. Oh iya. STM kan terkenal futsal. Futsalnya ya kan ya. Kalau gua itu dulu kan habis istirahat ke lapang futsal. Itu sih yang gua paling kangenin sih sama teman-teman di sekolah. Tapi satu sih yang paling gue kangen dulu pas di sekolah yang paling nggak bisa dilakuin di online, nggak bisa. Dulu kan kita kan jurusan komputer jaringan. Iya, betul. Tiap orang difasilitasi satu orang satu komputer. Iya. Kita main game bareng CS, tahu nggak sih? Oh, iya. Lu inget gak sih lu? Iya. Itu kan yang guru datang itu kan ya. Iya, itu gap sama guru tiba-tiba semuanya kena. bersihin WC. Bersihin WC itu tuh. Itu momen epic sih menurutmu. Iya, aduh. Lu masih inget gak sih? Iya, betul sih inget. Kita sekelas semua kena loh semua. Ada yang telinganya sampai bunyi itu telinga itu. Iya sih maksudnya gitu. Terus ada loh dulu kan kita kan misalnya permisi izin buat keluar dulu kan. Iya. Ada lu inget gak permisi tapi satu-satu keluar buat futsal. Masih inget. Itu pas pelajaran bahasa Indonesia ya. Gurunya yang itu semua 10 orang kalau nggak saya 5 orang lebih 10 orang loh. Iya Jadi kan emang berdebah anjir. Maksudnya kan semua pertama 1 orang 2, 3, 4, 5 kok jadi sampai gurunya ini anak-anak pada kemana ya bapak. Jadi guru itu jadi intervensinya diri sendiri gitu, bukan marahin ke anak-anaknya. Muasabah jadi anak guru loh. Kasihan, asli gua itu kasihan sih, tapi ya gimana sih kalau yang gua rasa itu kan boring gitu kan pelajarannya gitu. Cara penyampaiannya gitu kan kurang yalah nggak asik lah. Maksudnya gini loh, maksudnya kan tiap guru kan punya caranya masing-masing. Iya. Mungkin cara si bapak itu bukan nggak asik, tapi nggak masuk sama pembelajaran yang kita biasa. Bukan nggak relate. Pasti aja sih, pasti bakal ada aja sih tiap. Maksudnya kan misalnya gurunya ini boring, tapi pasti bakal ada aja sih murid yang suka aja pasti ada. Cuman kan mungkin kebetulan dulu kita nggak suka sama yang pembelajarannya seperti itu. Iya. Gak boleh lah kita ngejudge guru tuh takut kualat pak. Oh, guru kan orang tua kita ya? Iya, orang tua kedua di rumah. Kalau gue sekarang yang sekolah online gimana? Enggak, kalau gue sekarang orang tua pertama kalau ada guru. Kenapa? Soalnya ibu saya udah. Jangan kesana Sat. Next.
Aduh itu Iya, maksudnya gitu. Maksudnya kan banyak sih kegiatan-kegiatan yang salah satunya tadi gitu kan. Gak bisa kita di online gitu kan. Permisi dulu, permisi. iya, permisi satu-satu ya. Gak bisa kan, maksudnya kan. Tapi harus loh itu, maksudnya kan di tiap pembelajarannya itu kan on cam, Zoom gitu kan. Iya. Susah juga sih kalau misalnya. Lu bayangin gak anak SD, anak TK main Zoom. Bangsa. Gua pernah baca tuh ya. Anak SD bikin grup WA, itu pada ngawur itu loh. Enggak, brengsek banget sih itu anak-anak. Aduh. Jadi gimana ya? Menurut gua sih lihatnya kasihan sih kalau kayaknya belum siapnya. Iya, masih. Jadi mereka itu pemikirannya masih belum berkembang gitu. Ya udah difasilitasi dengan barang-barang seperti itu ya. Ya gua kasihan sih lihatnya sih. Iya sih, maksudnya kan meskipun memang internet itu banyak positif. Iya, cuman betul. kan maksudnya kan kita harus memfilter siapa yang berhak, siapa yang harus. Kalau gue sih setuju internet diregulasi, Pak. Kayak semacam SIM gitu. Surat izin menggunakan internet. Jadi kan maksudnya kan gak boleh. Gak boleh sembarang orang gitu. Menurut gue ya, meskipun ini opini, bukan gak boleh. Orang-orang tuh harus tahu dulu step by step. Misalnya yang pertama, makan aja dulu. Jangan beli kuota. Kadang-kadang orang tuh, aku akan beli kuota, tapi perut keroncongan gitu kan. Iya. Gak peduli gitu kan. Gak peduli sama diri sendiri gitu kan ya. Kan banyak kayak gitu. Maksudnya gini, harus diregulasi itu kan banyak orang-orang yang belum siap menerima fasilitas internet. Iya, betul. Kayak ya orang-orang close minded gitu kan yang share di grup WhatsApp keluarga itu keburukan rakyat gitu kan. Hoax sampah gitu kan. Maksudnya kan banyak gitu. Keburukan lo iya, lu sadar gak? Iya betul. Di grup WhatsApp keluarga tuh banyak berita-berita kayak keburukan rezi. Ya terlepas itu benar atau enggak, ya udah jangan, maksudnya kan itu bahasanya nanti aja gitu kan. Betul. Dibuka lagi linknya apa? .blogspot.com gitu kan. Oh iya, cuma clickbait. Enggak valid gitu kan. Iya. Bukan berita-berita terpercaya. Ya, gitu. Maksudnya kalau dari CNN atau IDN Time gitu kan. Iya, betul. Dilihat lah itu maksudnya valid lah. Kalau ini kan blogspot itu blogspot masih ada yang percaya loh, itu blogspot paling bisa dipercaya. Itu salah ini ya antek-antek ke pet news tuh itu. Berita-berita ngawur kayak gitu tuh. Iya, maksudnya kan kita banyak sekali kayak gitu. Gue setuju gitu maksudnya diregulasi internet kayak jadi kita kasih tahu dulu etika berinternet apa. Iya. Jadi kalau misalnya kayak sekarang tuh mereka seakan-akan membypass itu semua. Jadi tiba-tiba punya aja internet. Ya. Misalnya kalau misalnya semua orang udah ngerti internet, gak akan ada body shaming, ngerti nggak lo? Iya betul. Gak ada rasis, bullying, gak ada sexual harassment. Yeah. Gue sering dilihat gak misalnya ada selebgram atau apa ngepost video. Oh iya. Kata-katakannya kan ada yang besar tapi bukan tekad. Ada yang bulat tapi bukan tajam. Ya maksudnya kan ada yang kayak iya yang kayak gitu ya, jokes kalau misalnya mereka udah misalnya gini, kalau mau meskipun mereka terlepas memuji atau enggak, bahasanya lah yang bagus aja gitu. Iya, yang agak sopan lah gitu. Maksudnya kan mau muji bodinya yang bagus. Ya udah, wih bagus nih badan ideal, aku suka loh. Kan misalnya gitu kan nggak apa-apa. Gak perlu yang diperhalus dengan yang kata-kata kayak gitu. Iya betul. Ada yang bulat tapi bukan tekad, ada yang tegang tapi bukan. Udah. Ada yang datar, yang jelas itu. Anda semua pemikirannya seperti bumi datar. Enggak. Jangan ke sana. Nanti kita diserang lagi nanti kita. Ya maksudnya gitu, kita kembali lagi ke topik. Iya. Banyak sekali positif dan negatifnya sih, maksudnya kan. Betul. Gara-gara sekolah online ini. Dan sebelum kita tutup episode kali ini, gue ada sedikit motivasi lah buat kalian. Asik, gue akan bawain berita-berita yang emang siapa tahu bisa memotivasi kalian. Oke, sip. Siapa tahu bisa membuat kalian, oh ini harapanku. Oke, berita yang bisa memotivasi kalian untuk belajar online. Yang pertama, siswa bunuh diri karena belajar online. Guru diminta kurangi tugas sekolah.
Diberitakan sebelumnya seorang siswa di salah satu SMP di Tarakan. Ini nggak lucu loh Pak, ini kasihan. Kenapa Anda tertawa? Kenapa lu motivasi orang pakai berita-berita kayak gini? Ya motivasi buat bunuh diri? Enggak. Lu gak gitu loh, gak gitu konsepnya lu maksudnya. Yang kedua, Gak bisa. diduga stres karena tugas daring, siswi SMA nekat bunuh diri dan tinggalkan rekaman video. Rekaman video kayak gimana tuh? Jadi buat bukti. Bukti bunuh diri? Iya. Bangsat. Bener kan kata gua, sekolah online itu harus yalah, saya sih. Tapi gini, sebelum kita tutup, gue ada sedikit saran sih. Ini nggak tahu udah jalan atau enggak. Oke. Seharusnya ketika ada kesempatan buat kita sekolah online, belajar dari rumah, harusnya pemerintah itu buat kurikulum baru. Kurikulum khusus buat sekolah online. Jadi gimana pelaksanaannya, gimana yang efektif. Jadi ketika maksudnya ketika kita nanti menghadapi berbagai ada lagi situasi kayak gini udah siap. Gak apa-apa kita sekarang trial and error gitu kan. Iya betul. Coba-coba aja dulu kan ya. Iya. Gitu harusnya gitu sih menurut gue sih ya, itu opini yang benarnya sih. Gitu harusnya kan pemerintah ini nggak tahu udah ada atau belum. Iya, cuman betul. Baiknya harusnya dibuat kurikulum baru khusus tentang sekolah online ya, pembelajaran online ya lebih tepatnya jarak jauh daring. Ini sekarang nyebutnya daring gitu kan, biar pembelajaran itu semakin efektif kali ya. Ya sekarang kan lihat tadi kan dari kasus yang tadi gue baca, ada yang bunuh diri, ada yang stres gara-gara itu gitu. Ya pasti itu stres sih karena tugas. Ya makanya gue setuju itu sekolah online tuh. Ya takutnya kan kayak gini, kejadian kayak gini. Iya sih ya. Ngasih tugas ya berlebihan kan. Kata saya juga kan yang tadi saya bilang tidak semua kemampuan otak seseorang itu kan kemampuan orang sama lah. Iya, gak bisa disamakan. Iya, Indonesia tuh sering mengeneralisir sesuatu, misalnya UN. Standar kelulusan orang dari UN. Kan gak semua orang suka IPA, gak semua orang suka matematika. Ada loh orang yang pintar olahraga, tapi betul. Di IPA dan matematikanya jeblok ya kayak gitu kan ya. Iya, maksudnya kan kurang lah gitu ya. Kurang ya lah. Gitu kurang. Tapi kan tetap yang jadi pacuan kan itu. Iya. Indonesia tuh sering kayak gitu tuh. Maksudnya saya setujunya nggak usah lah ada UN gitu ya. Iya sih. Maksudnya kan bukan masalah kalau ujian mas setuju aja. Maksudnya janganlah kita menilai sesuatu tuh cuman dari pembelajaran 3 hari. Pembelajaran 3 hari dari beberapa pelajaran. Iya gitu betul. Ya semua orang loh, ada loh orang yang suka sastra atau suka kesenian gitu kan. Bisa jadi kan itu bisa jadi pacuan meskipun sebenarnya nggak semua total dari UN juga sih. Iya betul. Jadi kan kebanyakan gitu kan dari sana sih. Iya gitu. Sih kasihan juga sih ya yang suka IPA gitu kan ya, matematika. Iya. Aku taunya menari. Kenapa tugas-tugasnya tentang variabel. Iya maksudnya kan ya aku bisa cuma menari, kenapa tugas-tugasnya kalkulus gitu kan. Jadi kalkulus. Aljabar. Kalkulus. Jadi kan iya gitu maksudnya kan. Oke. Pengurangan ya. Sebelumnya sih ya matematika itu yang apa sih ya? Yang cuma dipakai sehari-hari juga itu kan ya cuma penambahan, pengurangan. Ya sih. Tapi dari yang udah tadi kita obrolin, menurut lu saran atau masukan buat yang kelihatan aja, maksudnya yang kelihatan sama lu aja, apa sih saran buat sekarang pelaksanaan pembelajaran sekolah online gitu? Ya kalau menurut saya sih ya kan lu valid lah ditanya, soalnya kan lu punya adik yang emang bener-bener sekolah online. Jadi lu tahu lah, maksudnya sedikitnya tahu. Kalau menurut saya sih ya paling di pemberian tugas sih lah ya, jangan terlalu membombardir ke anak-anak gitu kan ya kalau ininya. Soalnya gini ya, saya juga sih ya yang udah lulus sih lihat adik saya, tiap hari tiap malam nugas itu kan ya, kasihan juga. Jadi kadang kalau agak pusing, adik juga suka minta bantuan ke saya. Udah tahu saya nggak bisa. Paling malas saya yang namanya ngerjain tugas itu kan ya. Iya sih maksudnya kan. Oh berarti stand lu tetap gak apa-apa sekolah online, cuman tugas dikurangin. Tugas dikurangin ya. Oke.
Iya sih, kebanyakan itu sih yang dikomplain sama siswa. Iya, pasti itu pasti. Oke, kita nggak ada yang bisa ditanya sih. Nah, oke lah, nantilah kalau misalnya kita ada ngobrol sama yang emang benar-benar siswa yang ngejalanin, kita tampilin di setelah video ini. Video ini ya. Setelah tayangan ini. Iya, betul. Jadi kita bisa tahu gimana sih pelaksanaan sekolah online gitu kan. Ya berarti statement lo gitu, gak apa-apa sekolah online. Gak apa-apa sekolah online, yang penting tugas kurang. Gitu. Dikurangin lah. Oh yes. Tapi kan susah juga Pak. Misalnya gini, kalau nggak ada tugas ya gimana kita nih? Bukan nggak ada. Si guru nilai gimana? Susah. Bukan nggak ada, tapi apa ya? Jangan terlalu kalau menurut saya jangan terlalu sering memberi tugas itu ya. Soalnya kan sekolah jadi gimana ya? Jadi lebih tersiksa sekolah online sih kalau menurut saya kalau kayak gitu ya, daripada langsung face to face di sekolah gitu di tempat. Iya sih bisa sih, maksudnya kan ketika kita di tatap muka atau offline ya, kita tuh bisa kayak gak merhatiin, atau sekarang tuh nggak bisa loh Pak, kita di Zoom atau sekolah online nggak merhatiin, karena suka ada kuis. Oh gitu. Iya, lu tahu nggak itu? Misalnya gini, kita lagi on cam itu kan, lagi on cam Zoom. Oke. Kita tuh harus terus merhatiin, kalau enggak misalnya tiba-tiba ada pertanyaan buat siapa. Iya. Kalau kita nggak merhatiin kan, apakah Anda tidak memperhatikan? Guru kan, Anda tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Iya, betul. Gak bisa sembunyi-sembunyi gitu ya ngobrol sama teman-teman tuh. Tetap juga sih, maksudnya sekolah meskipun emang iya sih lebih ketat sekolah online. Lebih ketat, iya. Meskipun emang tapi kan yang jadi concern di sini kan maksudnya gini loh. Gimana efektivitas belajarnya ke siswa gitu kan. Iya. Gak apa-apa sebenarnya sekolah online. Gak apa-apa. Kalau misalnya efektif, tapi kalau nggak efektif ya susah juga. Tapi kan gini loh, dilemanya di Indonesia gini. Kadang ada yang beropini gini. Ya udah di sini mah sekolah offline aja tetap muka, soalnya udah gak ada kasus corona misalnya. Iya betul. Ya kalau misalnya gitu kan yang lain nanti cemburu. Nanti ada kecemburuan. Iya betul, kecemburuan sosial. Maksudnya kan gini gitu, maksudnya kan jangan terlalu egois lah maksudnya. Kan ada suka yang bersuara kayak gitu kan. Ada loh, pasti ada. Iya gua. Lu ada lah maksudnya gitu. Gak apa-apa, di sini kan udah gak ada virus COVID. Iya, tapi kan hoax matamu itu, kasihan lu, kayak cari sumber beritanya. Petugas kesehatan udah saya capek-capek, sia-sia saya menjaga pasien. Kalau masyarakat percayanya nggak ada, saya udah di depan mengatain COVID. Tapi kalau saya sih ya, COVID itu sih kalau saya pikir ya, emang udah gak ada. COVID. Ya, kan sekolah online karena gara-gara COVID. Iya nanti. Oke. Bahas di episode selanjutnya. Selanjutnya aja ya. Judulnya adalah COVID. Ya, nungguin ya. Pokoknya ntar aja, stay tune aja. Ya jadi gitu aja sih stand kita gitu. Jadi gak apa-apa sekolah online, cuman tugas lah jangan terlalu banyak. Yeah. Kasihan juga sih maksudnya yang belum beruntung punya handphone, yang belum beruntung punya paket internet, meskipun sekarang ada namanya difasilitasi ada kuota gratis ya. Cuman kan nggak semua orang punya handphone, punya laptop. Nggak semua orang dipakai belajar. Jadi menurut kita nggak apa-apa lah soalnya, tapi jangan jadi tolak ukur deh yang misalnya kehadiran siswa harus selalu on time. Iya, Jangan, kasihan lah maksudnya kan dari misalnya nggak ada internet atau apa. Gak boleh lah kayak gitu, gak boleh intinya mengeneralisir lah kayak ini juga bisa, kenapa kamu tidak bisa? Bu, saya di gunung bu. Susah. Iya, Oke. Makanya itu ya. Sekian mungkin podcast dari kita. Saya Iqbal Maulana. Saya Agis Abdurrahman. Ciao.